Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Devi Karini dengan NIM 2303610. Saya akan mempresentasikan hasil seminar literatur kimia saya yang mengangkat judul yaitu pembuatan dye-sensitized solar cell atau DSSC menggunakan TiO2 doping ZNO sebagai semikonduktor dan ekstrak ubi ungu sebagai dye-sensitizer. Pada mata kuliah seminar literatur kimia ini diampu oleh Bapak Alizar dan Ibu Dela. Langsung saja masuk ke latar belakang. Energi listrik merupakan energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hampir seluruh peralatan rumah tangga dan lainnya menggunakan energi listrik. Nah, berdasarkan data yang sudah saya dapatkan, jumlah energi listrik pada tahun 2024 yaitu sebesar 306.219,42 GWh. Namun, sumber utama listrik masih didominasi oleh energi fosil, terutama batu bara, gas, dan minyak. Yang sama-sama kita tahu bahwa energi tersebut merupakan energi yang tidak bisa kita perbarui. Nah, sehingga sumber energi tersebut bisa saja habis. Matahari adalah salah satu sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Indonesia yang beriklim tropis karena letak geografis Indonesia pada garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki potensi energi surya yang cukup tinggi. Indonesia memperoleh sinar matahari rata-rata 8 jam per hari dan diperoleh energi sebesar 4,8 sampai 6 kWh per meter persegi pada bidang horizontal yang tidak terlindungi. Alternatif dalam memanfaatkan matahari sebagai energi listrik adalah salah satunya dengan sel surya atau solar cell. Nah, prinsip dasar dari pembuatan sel surya adalah memanfaatkan efek fotovoltaik. Nah, pada gambar di sini, ini merupakan dye-sensitized solar cell atau DSSE yang generasi ketiga atau fotovoltaik yang mengkonversi sinar matahari tampak menjadi energi listrik. Nah, jenis dari sel surya yang generasi ketiga ini adalah sel surya yang memodifikasi semikonduktor yang dilapisi zat warna dan terbentuk seperti sandwich yang disebut dye-sensitized solar cell atau DSSC. DSSC sendiri terdiri dari komponen utama yaitu yang pertama ada kaca berlapis atau transparent conductive oxidize. Yang kedua ada semikonduktor yaitu yang dipakai pada kali ini yaitu TiO2 doping ZNO. Yang ketiga ada dye-sensitizer atau sebagai pewarna yang pada kali ini menggunakan ubi ungu. Yang ketiga ada elektrolit yang mengandung mediator redox yang ini. Lalu yang terakhir ada elektroda yang berlawanan atau yang di belakang. Nah, elektroda kerja ini atau semikonduktor zat warna dan elektroda berlawanan yang ini atau karbon itu berfungsi sebagai katalis yang keduanya dilapisi pada kaca konduksi. Kaca konduksi pada penelitian ini menggunakan kaca GMR atau Giant Magnetosystence dengan metode Sol-Gel spin coating yang digunakan sebagai substrat pada DSSC. Nah, selanjutnya ada tinjauan teori. Yang pertama yaitu ubi ungu yang digunakan sebagai pewarna atau dayes yang berperan dalam menyerap cahaya. Total ungu pada konten ubi jalan antosianin adalah 519 mg atau 100 gram berat basah. Nah, zat warna ini sendiri berperan dalam ekstraksi dan transfer elektron ke pita konduksi lapisan semikonduktor. Zat warna pada DSSC bersifat menyerap cahaya tampak yang dihasilkan cahaya matahari. Zat warna yang digunakan dalam DSSC yaitu zat warna sintesis dan zat warna alami. Nah, zat warna sintesis memerlukan biaya yang mahal dan tidak ramah lingkungan sehingga memerlukan uji toksisitas. Sedangkan zat warna alami relatif terjangkau, mudah didapat dan ramah lingkungan. Zat warna alami biasanya ditemukan di buah-buahan dan sayur-sayuran yang menghasilkan warna dan terdapat antosianin yang berfungsi sebagai penyerap foton pada DSSC.
Nah, pada penelitian kali ini saya menggunakan ubi jalar atau UPI peoma batas sebagai zat warna atau dais pada DSSC. Nah, mengapa pada penelitian ini saya menggunakan ubi ungu sebagai pewarna atau dayes karena pada ubi ungu, pigmen ungu atau antosianin yang terdapat dalam ubi ungu itu bermanfaat sebagai antioksidan karena dapat bereaksi dengan radikal bebas dalam sel-sel tubuh dan mengurangi kapasitas radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, total ungu konten pada ubi jalar antosianin adalah 519 gram atau 100 gram berat basa. Selanjutnya yaitu ada TiO2 dan ZnO2 sebagai semikonduktor yang digunakan sebagai elektroda kerja atau fotoanoda yang mengumpulkan elektron yang dihasilkan oleh pewarna atau dayas. Nah, TiO2 dan doping ZnO sebagai semikonduktor pada DSSC atau Dayes Sensitized Solar Cell berfokus pada peningkatan efisiensi dengan memodifikasi sifat optik dan elektronik, di mana ZnO dicampurkan ke matriks TiO2 untuk memperkecil celah pita atau bandgap dan memperluas penyerapan cahaya terutama pada UV. Peningkatan mobilitas elektron serta memperbaiki injeksi elektron ke dayes dan transportasi muatan sehingga menghasilkan arus yang lebih tinggi dan efisiensi konversi lebih tinggi dan menjadi lebih baik dibandingkan TiO2 murni. Nah, adapun peran dari TiO2 dan ZnO dalam DSSC yaitu TiO2 atau titanium dioksida, semikonduktor tipe Type N yang umum dipakai karena mudah, stabil, dan tidak beracun, dan mempunyai sifat volvotaik baik, namun memiliki band gap lebar yaitu sekitar 3,2 sampai 38 elektron valensi, sehingga hanya mampu menyerap UV. Nah, selanjutnya ada ZnO atau zinc oksida. Nah, ini merupakan oksida logam lain yang juga dapat diteliti dan memiliki sifat semikonduktor menarik. Dan ketika didopingkan dengan TiO2 dapat memodifikasi sifat material. Selanjutnya ada ini. Adapun manfaat kombinasi dari ZnO dan TiO2, yaitu yang pertama spektrum absorbansi luas, yaitu mampu menangkap lebih banyak foton cahaya matahari dan tidak terbatas pada UV. Yang kedua ada stabilitas dan efisiensi. Menggabungkan keunggulan keduanya untuk kinerja lebih baik, meski masih ada penelitian untuk mengoptimalkan rasio doping dan sintesis. Nah, selanjutnya yaitu ada Giant Magnetoresistance atau GMR yang berfungsi sebagai substrat. Nah, penggunaan kaca GMR sendiri adalah inovasi untuk memanfaatkan sifat konduktivitas dan magnetiknya sehingga elektroda konduktif menggunakan kaca berlapis FTO atau ITO tradisional yang memungkinkan DSSC berpotensi lebih murah dan lebih kecil karena GMR sendiri adalah sensor magnetik berukuran kecil, serta membuka kemungkinan desain DSSC yang relatif terhadap medan magnet selain cahaya. Penelitian menunjukkan DSSC berbasis GMR berhasil dibuat menunjukkan fungsi sebagai sel surya dengan efisiensi yang bervariasi tergantung pada jenis pewarna dan prosesnya, menunjukkan potensi GMR sebagai material substrat konduktif yang menjanjikan. Nah, adapun dari keunggulan GMR sebagai substrat DSSC adalah GMR secara inheran adalah sensor magnetik sehingga substrat GMR dapat memberikan fungsi ganda pada DSSC yaitu menghasilkan listrik dari cahaya dan merespon medan magnet. Yang kedua adalah ada ukuran dan biaya. Nah, GMR memiliki ukuran kecil dan biaya relatif rendah dibandingkan sensor magnetik lain. Buka jalan untuk DSSC yang lebih ringkas dan ekonomis. Yang ketiga ada sifat magnetik dan elektrik. Nah, sifat dari magnetik dan elektriknya dapat divariasikan dan menawarkan fleksibilitas desain DSSC yang lebih luas. Selanjutnya yaitu ada potensi multifungsi atau multitasking, yaitu menggabungkan fotovoltaik atau sel surya dengan sensor magnetik dalam satu perangkat menciptakan DSSC yang lebih canggih. Selanjutnya yaitu ada peran GMR dalam mekanisme DSSC. Yang pertama, elektroda konduktif.
Kaca GMR yang dilapisi oleh oksida konduktif berfungsi sebagai substrat konduktif untuk menopang semikonduktor seperti TiO2, doping ZNO, dan dayas. Yang kedua ada suntikan elektron. Nah, selain dayas menyerap foton, elektron tereksitasi dan disuntikan ke pita atau band gap konduksi semikonduktor. Yang ketiga adalah aliran arus. Itu kaca GMR yang konduktif membantu mengumpulkan elektron menghasilkan arus listrik keluar sel. Baik, selanjutnya ada prinsip kerja dari dye-sensitized solar cell, yaitu pada dasarnya, prinsip kerja dari DSSC adalah mengkonversi energi cahaya ke listrik dalam skala molekular dalam bentuk reaksi dan transfer elektron secara skematik. Nah, sedangkan proses yang terjadi di dalam DSSC dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ketika foton menimpa elektroda kerja pada DSSC, maka molekul dayes atau pewarna mengalami absorpsi foton sehingga elektron akan tereksitasi dari ground state ke excited state. Nah, yang kedua, elektron dari excited state kemudian langsung terinjeksi menuju conduction band. Nah, sehingga ZNO molekul dayes teroksidasi. Selanjutnya yang ketiga, dengan adanya donor elektron oleh elektrolit 1, maka molekul dayes kembali ke keadaan awalnya atau ground state dan mencegah penangkapan kembali elektron oleh dayes yang sudah teroksidasi. Nah, selanjutnya, setelah mencapai elektroda TCO, elektron mengalir menuju counter elektroda melalui rangkaian eksternal. Dengan adanya katalis pada counter elektroda, elektron diterima oleh elektrolit sehingga hole yang terbentuk pada elektrolit I3min akibat donor elektron pada proses sebelumnya berkontribusi dengan elektron membentuk iodida. Yang terakhir, dengan kata lain, I3 dihasilkan oleh elektroda ZNO digunakan pada counter elektroda. Dengan demikian, penyebarannya pada elektrolit saring berhubungan. Demikian pula, pada I2 dihasilkan counter elektroda dan disebarkannya ke arah berlawanan dalam elektrolit. Iodida ini digunakan untuk mendonor elektron kepada dayas yang teroksidasi sehingga terbentuk suatu siklus transportasi elektron. Dengan siklus ini terjadi konversi langsung dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, baik, selanjutnya itu ada metode pembuatan sensitized solar cell. Yang pertama yaitu ada membuat lapisan giant magnetoteresis atau JMR, yaitu pembuatan perkursor CuFe2O4 dan ZNO. Lalu yang kedua yaitu ada persiapan pembuatan substrat kaca, yaitu dilakukan dengan cara membilas dengan aseton, yaitu di oven 15 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya ada pembuatan lapisan tipis CuFe2O4 yang dilakukan dengan cara meneteskan perkursor pada kaca GMR, yaitu di spin coating pada 2000 rpm selama 30 detik, lalu di oven dalam suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam, lalu di pre-annealing 30 derajat Celcius 3 jam, lalu di post-annealing 500 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya ada karakteristik lapisan tipis CuFe2O4, Zn, dan CuFe2O4 atau yang sudah dibuat di atas tadi. Setelah lapisan tip CuFe2O4 pertama jadi, lapisan perkursor ZNO. Setelah lapisan CuFe2O4 pertama jadi, dilapisi dengan perkursor ZNO2. Nah, selanjutnya di oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam, kemudian di annealing selama 500 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu dilapisi kembali dengan CuFe2O4, lalu di annealing kembali dengan kondisi yang sama. Selanjutnya, karakterisasi lapisan tipis menggunakan SIM untuk melihat morfologi permukaan dan ketebalan lapisan. Ya, yang langkah-langkahnya yaitu aplikasi giant magnetoteresis atau JMR dalam DSSC preparasi elektroda ZNO3. Dilakukan dengan ZNO
ditambah dengan etanol, kemudian diaduk dengan magnetic stirrer selama 30 menit. Lalu lapisi pasta ZNO ke kaca, disintering selama 3 menggunakan suhu 300 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu preparasi ekstrak ubi jalar ungu, itu dipotong-potong kecil, direndam dalam etanol, disimpan selama 24 jam di tempat gelap, saring dengan kertas Wattman, dan evaporasi menggunakan rotary evaporator selama 22 jam. Lalu disimpan di tempat gelap. Selanjutnya itu ada perendaman elektroda, yaitu menggunakan variasi konsentrasi 10 sampai 50%. Rendam elektroda ZIO dalam larutan daya selama 1 jam, yaitu dikeringkan lalu diukur efisiensinya. Selanjutnya yaitu ada variasi waktu perendaman dalam waktu 1 sampai 5 jam, lalu diukur dan keringkan. Yang terakhir ada preparasi larutan elektrolit, yaitu larutan Ki, I2, dan PEG. Yang dilakukan dengan cara Ki ditambah I2 dalam asetonitril dicampurkan hingga homogen, ditambah PEG larut sampai membentuk gel. Selanjutnya ada perakitan DSSC. Nah, dilakukan dengan memasang elektroda ZNO atau anoda dan elektroda karbon atau katoda secara sandwich, lalu letakkan gel elektrolit Ki atau I2 di antara kedua elektroda, jepit menggunakan klip atau binder dengan rapat. Lalu yang terakhir melakukan penguncian terhadap DSSC. Nah, setelah dilakukan prosedur kerja, yaitu didapatkan pembahasan, yaitu dapat dilihat pada gambar. Pada gambar yang pertama yaitu ada scanning, yang pertama yaitu karakterisasi giant magnetoresistance atau GMR, yaitu scanning menggunakan elektron mikroskopi atau SEM. Nah, metode ini dilakukan untuk melihat morfologi permukaan dari lapisan tipis GMR. Nah, pada gambar SEM terlihat bahwa permukaan lapisan memiliki struktur butiran atau grain yang didapatkan relatif seragam. Nah, kemudian SEM digunakan untuk mengetahui kualitas permukaan seperti kepasaran, homogenitas, dan bentuk partikel. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kualitas permukaan lapisan tipis GMR antara lain adalah ketebalan lapisan. Nah, tujuan dari SIM ini sendiri adalah memastikan apakah lapisan yang dihasilkan sudah terbentuk baik untuk keperluan GMR. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi kualitas dari lapisan tipis GMR adalah salah satunya ketebalan untuk lapisan tipis COFE2O4 atau ZN dan COFE2O4 untuk mengetahuinya menggunakan instrumen SEM atau scanning elektron mikroskop. Nah, yang kedua ada karakteristik menggunakan metode 4 point probe. Nah, metode 4 point probe digunakan untuk mengukur resistensi dan resistivitas lapisan tipis secara akurat. Nah, di tabel menunjukkan ketebalan lapisan, yaitu dari sampel T1, T2, T3, T4 didapatkan rata-rata yaitu 3,5 μ. Nah, ketebalan ini mempengaruhi resistansi, yaitu semakin tebal lapisan maka semakin baik distribusi arus sehingga resistensi bisa menurun. Nah, lapisan tipis COFE2O4 dengan ketebalan sekitar 3,5 μm termasuk cukup untuk aplikasi bahan GMR. Nah, GMR biasanya digunakan sebagai substrat pada DSSC atau daya sanitized solar cell atau aplikasi sensor magnetik. Nah, pada lapisan tipis COFE2O4 atau ZN COFE2O4, hasil Sol-Gel spin coating di 2000 rpm diperoleh resistensi kurang dari 100 Po. Resistansi mempengaruhi ketebalan lapisan berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan arus. Hasil ini menunjukkan kaca GMR bias layak digunakan sebagai substrat pada DSSC. Nah, selanjutnya yaitu ada karakterisasi zat warna atau dyes.
Nah, tujuan pengujian ini sendiri adalah untuk mengetahui panjang gelombang maksimum atau lambda maks dan nilai absorbansi dari ekstrak zat warna yang biasanya digunakan sebagai sensitizer pada DSSC atau aplikasi. Dari penjelasannya yaitu pengujian dilakukan dengan rentangan panjang gelombang 425 sampai 800 nanometer. Nah, dari hasil pengujian UV vis spektrum serapan 460 sampai 580 dengan panjang gelombang maksimum yaitu 525 nanometer. Artinya pada lambda 525 nanometer zat warna menyerap cahaya paling kuat. Nah, zat warna tersebut termasuk kelompok pewarna yang aktif di wilayah cahaya tampak, yaitu warnanya hijau kemerahan. Nah, nilai absorbansi ekstrak ubi ungu ini cukup tinggi menunjukkan bahwa tingginya konsentrasi zat warna antosianin dalam penyerapan spektrum. Nah, ini berarti memiliki konsentrasi kromofor yang cukup besar dan kemampuan menyerap cahaya yang baik serta potensi yang cocok untuk digunakan sebagai material penyerap cahaya. Nah, dapat diketahui bahwa eh, dengan panjang gelombang yang didapatkan yaitu 525 nanometer, yaitu sangat baik untuk aplikasi sel surya berbasis dayes karena dapat menyerap cahaya tampak secara optimal. Nah, semakin kuat absorbansinya, maka semakin baik efisiensi penangkapan cahaya. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengukuran tegangan, hambatan, dan efisiensi DSSC terhadap konsentrasi ekstrak ubi jalar ungu. Nah, menunjukkan efisiensi maksimum pada konsentrasi zat warna 50%, yaitu 0,19%. Ini dikarenakan banyak senyawa antosianin yang terdapat pada larutan. Itu artinya pada konsentrasi ini DSSC menghasilkan performa yang paling optimal. Nah, konsentrasi 50% itu menghasilkan warna yang cukup pekat atau mengandung senyawa antosianin yang banyak. Nah, semakin banyak antosianin, maka semakin banyak cahaya yang diserap. Lebih banyak foton yang diserap, maka lebih banyak elektron tereksitasi dan di semikonduktor TU2 doping ZNO. Nah, akibatnya tegangan dan arus meningkat sehingga efisiensi DSSC lebih tinggi. Nah, sebaliknya jika konsentrasi terlalu rendah, yaitu sedikit antosianin dan dihasilkannya serapan cahaya kecil. Yang kedua ada pengaruh waktu perendaman dayes. Nah, pada tabel ini menunjukkan variasi waktu perendaman elektroda TiO2 doping ZNO dalam larutan dayes yaitu pada 1, 2, 3, 4, dan 5 jam. Nah, di sini waktu perendaman optimum yaitu didapatkan 0,72%. Nah, dikarenakan semakin lama waktu perendaman semikonduktor, maka semakin banyak pula antosianin yang terikat pada semikonduktor dan semakin banyak pula elektron yang ditangkap oleh antosianin, maka semakin tinggi pula efisiensi yang dihasilkan. Nah, efisiensi optimum 0,72% pada waktu perendaman 5 jam, yaitu dapat dijelaskan semakin banyak zat warna yang menempel pada permukaan TU2, maka semakin banyak pula elektron yang dapat ditransfer dan efisiensinya meningkat seperti yang sudah dijelaskan di dalam slide. Namun setelah waktu optimum tercapai, efisiensi dapat menurun. Penyebabnya molekul dayes yang berlebihan dapat menyebabkan absorpsi. Nah, terjadi penumpukan dan membuat transfer elektron yang tidak efektif. Dan juga dayes mulai terdegradasi jika perendaman waktu terlalu lama. Maka waktu 5 jam menjadi waktu terbaik karena pada waktu ini penyerapan dayes cukup maksimal, struktur dayes belum rusak, serta elektron yang dihasilkan juga paling banyak. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada perendaman ini efisiensi DSSC dipengaruhi oleh konsentrasi dayes dan waktu perendaman. Sel terbaik yaitu didapatkan pada konsentrasi dayes 50% yaitu dengan efisiensi 0,19% dan waktu perendaman 5 jam dengan efisiensi 0,72%. Hal ini terjadi karena antosianin di ubi ungu adalah penyerap cahaya yang baik sehingga meningkatkan jumlah elektron yang dihasilkan oleh DSSC.
Nah, dapat disimpulkan dari kesimpulan keseluruhannya yaitu lapisan tipis COFE2O4 ZNO dan COFE2O4 yang dibuat dengan metode sol gel spin coating memiliki resistensi rendah sehingga cocok dijadikan substrat DSSC. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada uji variasi konsentrasi uji jarak ungu, konsentrasi 50% menghasilkan efisiensi tertinggi yaitu 0,19%. Sementara itu, pada variasi waktu perendaman, efisiensi maksimal diperoleh pada waktu perendaman selama 5 jam dengan nilai efisiensi 0,72%. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.